Ada satu kisah dalam riwayat ini, dalam kitab ini, ada seseorang yang mereka dipandang sebelah mata. Ada orang yang tidak dilihat sama sekali, bahkan orang ini selalu dicerca, tapi mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wahai budak, sombong kau sombong sekali dengan mengatakan, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang yang kau cintai. Dari mana kau mengatakan Allah cinta kepadamu? Maka seorang budak mengatakan kepada Malik bin Dinar, wahai Malik bin Dinar, bukan tempatmu di sini, maka pergilah engkau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salamatul. Ada seorang yang sangat alim, ada seorang yang sangat rindu kepada Allah. Ternyata orang ini masih kalah dengan seorang budak. Seorang budak ini ternyata mengalahkan orang yang sangat alim, yaitu ternyata kisahnya, yaitu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah murid Hasan al-Basri, seorang waliullah. Dan banyak muridnya Hasan Basri ini menjadi seorang wali-wali dan kekasihnya Allah. Seorang ulama ini, seorang Malik bin Dinar ini, kenapa disebut Malik bin Dinar? Karena kisahnya ketika beliau ini, ketika naik kapal, itu beliau nggak bayar. Karena nggak bayar, ditagih sama yang kapal ini. Mana bayarnya? Saya tidak punya uang. Ditagih lagi, saya nggak punya uang. Akhirnya Malik bin Dinar ini dilemparkan ke laut. Begitu dilemparkan ke laut, maka kemudian dinar bisa naik kembali. Dan kemudian ikan-ikan memberikan uang dinar ini kepada seorang nahkoda. Seorang Malik bin Dinar dilemparkan, kemudian ikan-ikan itu langsung mengambilkan uang di laut, langsung dikembalikan oleh seorang, ini uangnya. Kenapa Malik bin Dinar disebut dengan Malik bin Dinar? Karena ikan ketika di laut itu mereka bisa mengambilkan uang untuk Malik bin Dinar. Betapa mereka adalah orang yang alim dan dicintai oleh Allah. Tetapi ada satu kisah dalam riwayat ini, dalam kitab ini, ada seseorang yang mereka dipandang sebelah mata. Ada orang yang tidak dilihat sama sekali, bahkan orang ini selalu dicerca, tapi mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka suatu ketika di Basyairah ini hujan. Kemudian Malik bin Dinar dengan para sahabatnya dan para orang alim-alim ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah lama tidak hujan di Irak ini, ya Allah, di Basyairah ini. Aku mohon, ya Allah, berikanlah hujan, ya Allah. Banyak tanaman yang sudah mati, banyak orang kelaparan, banyak binatang yang mati, ya Allah, karena tidak ada air hujan-Mu, ya Allah, maka berikanlah kami hujan, ya Allah. Maka Malik bin Dinar bersama teman-teman yang minta hujan, beberapa kali tidak diberi hujan. Padahal orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, tidak diberi hujan sama sekali. Kemudian mereka meminta lagi dan meminta lagi, Allah ternyata belum memberikannya. Kemudian ada seorang budak ini meminta kepada Allah. Ada seorang budak langsung di masjid sholat malam, dan mereka meminta kepada Allah dan dengan mengatakan seperti ini dalam kitab, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang yang Engkau cintai, dan aku ini adalah orang yang selalu merindukanmu, ya Allah. Maka aku mohon, ya Allah, berikanlah hujan, ya Allah. Yang minta ini seorang budak, yang minta ini orang yang dipandang sebelah mata. Kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang yang Kau cintai, ya Allah. Maka berikanlah hujan saat ini, ya Allah. Biarkanlah mereka semuanya bisa tumbuh dengan baik. Aku yakin, ya Allah, jika Engkau memberikan hujan, perbendaharaan-Mu tidak akan pernah berkurang sedikit pun, ya Allah. Maka begitu seorang muda ini mereka berdoa, langsunglah ada tanda-tanda mau hujan. Langsung cuaca menjadi dingin, langsung ada angin, dan benar-benar akhirnya hujan. Kemudian doa seorang budak ini, kemudian doanya ini didengar orang yang sangat alim, yaitu Malik bin Dinar. Didengar oleh Malik bin Dinar. Maka kemudian Malik bin Dinar memprotes doanya seorang budak ini. Wahai budak, sombong sekali dengan mengatakan, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang
yang kau cintai. Dari mana kau mengatakan Allah cinta kepadamu? Maka seorang budak mengatakan kepada Malik bin Dinar, wahai Malik bin Dinar, bukan tempatmu di sini, maka pergilah engkau. Orang yang alim diusir sama budak. Nah, budak kira-kira di sini ya mungkin pembantu ya, Prof. Yago. Diusir sama orang yang alim ini. Pergilah engkau, ini bukan tempatmu wahai Malik bin Dinar. Mereka kagetnya begitu luar biasa karena mereka bisa tahu bahwa orang ini adalah namanya Malik bin Dinar. Mereka kaget karena tidak ada yang memberitahu siapa namanya, tapi karena orang-orang yang dicintai Allah, Allah akan memberitahu kepada siapa namanya. Maka kemudian diprotes. Kenapa engkau begitu pede? Kenapa engkau begitu mengatakan, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu? Mulai kapan engkau menjadi kekasihnya Allah? Langsung dia mengatakan, ini bukan tempatmu, maka pergilah wahai Malik bin Dinar. Hujanlah segitu hujan, maka orang pun banyak yang senang karena doanya seorang budak ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Malik bin Dinar penasaran kepada seorang budak ini. Begitu pulang dari masjid, maka budak ini diikuti oleh Malik bin Dinar. Diikuti. Ternyata seorang budak ini adalah bekerja di tempat sahabatnya Malik bin Dinar yang namanya Nahos. Kemudian didatangilah Nahos ini. Wahai Nahos, apakah ada seorang budak? Apakah ada seorang budakmu yang tadi malam keluar? Aku ingin membeli budakmu yang tadi malam. Maka seluruh budaknya Nahos dikeluarin satu persatu. Dilihat adakah seorang tadi malam yang berdoa kepada Allah sehingga sampai hujan. Maka sampai dicari tidak bertemu. Maka kemudian Malik bin Dinar mengatakannya, wahai Nahos, aku mohon carilah budak yang tadi malam, aku ingin membelinya. Maka kemudian dicari, nggak ketemu. Pas siang ternyata ada orang yang baru bangun tidur, reyep-reyep kira-kira gitu, kayak santri ya, habis tahajudan pagi-pagi siang-siang bangun gitu. Orangnya kurus, perutnya buncit, kulitnya hitam. Kemudian dia baru keluar dari rumahnya, dia mengatakan, dialah Nahos yang saya cari. Dialah yang saya cari. Kemudian aku pengen membeli budak itu, wahai Nahos. Maka Nahos mengatakan, kau tidak usah membeli budak ini, langsung bawa pulang aja, karena budak ini selalu merepotkan aku. Gak usah dibeli, langsung bawa pulang aja, gak usah bawa pulang aja, karena budak ini hanya kerjaannya kalau siang hanya makan dan tidur. Gak usah kau beli, bawalah langsung. Maka Malik bin Dinar, aku tidak mau kalau aku tidak membeli. Tapi kemudian dibeli dengan harga 20 dinar. Hanya 20, Pak. Bayangin aja berapa berarti kan? Kalau 4.000 hanya 80.000, bayangin aja. Sangat kecil ya, betapa orang ini dianggap sangat tidak berharga. Kemudian akhirnya benar diberi oleh Malik bin Dinar. Begitu diberi Malik bin Dinar, kemudian mereka berjalan. Ketika berjalan ditanyakan oleh mereka, wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau membeliku? Kenapa engkau ingin membeli aku sebagai budakmu? Kenapa? Maka kemudian mengatakan, iya, aku ingin tahu kenapa engkau tadi malam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang yang kau cintai, sehingga aku ingin membeli engkau, wahai budak. Apa yang dikatakan budak? Wahai Malik bin Dinar, kalau begitu antarkanlah di mana tadi malam aku berdoa kepada Allah. Antarkanlah di mana aku akan bertemu dengan Allah. Maka antarkanlah ke situ. Aku minta diantarkan, untuk mau mengantarkan itu. Maka kemudian diantarkanlah seorang budak ini. Kemudian sampai di masjid. Maka budak ini sholat 2 rakaat ketika malam. Doa. Maka doanya apa? Kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ini adalah kekasihmu ya Allah. Aku ini adalah orang yang engkau cintai ya Allah. Tapi kenapa engkau memberitahu bahwa engkau mencintai, engkau beritahu pada orang lain? Ya Allah, aku tidak bisa hidup karena engkau telah memberitahukan kepada orang lain bahwa aku ini adalah kekasihmu ya Allah. Aku tidak mau ya Allah bahwa engkau telah memberitahukan kepada hamba-hamba yang lain bahwa aku adalah kekasihmu ya Allah. Maka ambillah nyawaku ya Allah. Coba suruh ngambil nyawanya ya. Ada yang sudah siap untuk diambil nyawanya? Corona aja takut ya gitu ya. Maka kemudian seorang budak ini
lagi ya Allah, karena Engkau telah memberitahukan bahwa aku ini adalah kekasih-Mu ya Allah. Maka ambillah nyawaku ya Allah, karena aku tidak suka bahwa Engkau telah memberitahukan kepada orang lain bahwa aku ini adalah kekasih-Mu. Maka malaikat Israel langsung diutus sama Allah, wahai Israel, ambillah nyawa kekasihku. Maka malaikat Israel langsung turun ke bumi dan mereka mengucapkan salam kepada orang yang diambil nyawanya. Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengucapkan salam malaikat Israel, saya mau. Nanti misalnya malaikat Israel datang mengatakan, ya Rifai, aku diutus Allah untuk mengambil nyawa. Ini adalah satu hikmah saya terbesar adalah ketika malaikat Israel nanti diutus Allah mengambil nyawa saya bisa mengatakan, ya malaikat Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah cinta kepada Allah, malaikat Israel. Maka kemudian apa? Begitu malaikat Israel mau mengambil nyawanya seorang budak ini, maka mereka mengatakan, aku diutus Allah untuk mengambil rohmu, wahai hamba, wahai kekasih Allah. Maka kemudian mereka diambil nyawanya. Setelah diambil nyawanya, kemudian orang ini ketika mereka setelah sholat, kemudian mereka berdoa dan bersujud kepada Allah, dan kemudian Allah mengambil ruhnya orang ini. Maka kemudian orang ini sudah kembali kepada Allah. Maka seorang Dinar bin Malik, dia mengatakan, ya Allah. Kemudian mereka mendatangi seorang budak ini, maka dipeganglah kepala. Ternyata orang ini sudah tidak bernyawa, ruhnya sudah kembali kepada Allah. Kemudian seorang Malik bin Dinar mengatakan, karena apa? Doanya seorang budak ini adalah menjadi orang yang dicintai Allah. Ternyata apa? Langsung Malik bin Dinar mengatakan, ya Allah, aku telah merasakan salah bahwa dia adalah seorang kekasihnya Allah. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, maka mereka ketika malaikat Israel datang pun ketika mengambil, mereka adalah dengan perinduannya Allah, dengan penuh rahmatnya Allah. Sama kayak seorang budak, seorang Maimun ini adalah seorang wali dan kekasihnya Allah. Inilah akhirnya Pak, bahwa disitulah orang-orang yang alim masih kalah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah ini punya tingkatan yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih mulia ketika mereka mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah, ya Allah, aku dengan mengatakan Engkau ya Allah adalah Tuhanku dengan secara istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikatnya untuk mengatakan kepada mereka, wahai hambaku, janganlah engkau takut, maka aku akan bersama. Ya